Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita untuk siswa-siswi SMP Terpadu Al Qudwah, hari ini kita akan coba mulai pekan depan sudah ada namanya layanan belajar khusus untuk kelompok belajar. Nah, seperti apa kelompok belajar itu? Nah, aku semua untuk kelompok belajar kita kelasnya mungkin kalian sekarang sudah kelas 7 putra 1 dan nah ini kelompok belajar ini berbeda karena dikelompokkan kembali. Yang tadinya mungkin ada yang kelas 71, 72, ini kita kelompokkan. Nah, untuk kelompoknya nanti insya Allah nanti kita tempel dan share juga lewat wali kelas. Kalian datang ke sekolah bisa lihat di masing-masing kelas ada nama kalian dan juga ada kelompok kalian. Nah, seperti ini. Jadi nanti kelas kalian akan dibagi. Kita mulai dari kelas 7 ya. Kelas 7 nanti kelas 7 putra kan sebenarnya cuma ada 2 kelas ya. Namun karena kita kelompokkan jadi kelompok belajar, ini satu kelompok ada 11 orang. Jadi kelompok A ada 11 orang, kelompok B ada 11 orang, dan kelompok C ada 11 orang. Dan untuk yang putri, yang full day ya, ini yang full day, yang boarding tidak kita bahas. Untuk yang putri, ini ada yang tadinya cuma satu kelas kita buat menjadi 2 kelas. Ada kelompok yang ini ada kelompok putri yang ini 7D ya, dan ininya 7E. Ini yang putri. Jadi ada 2 kelompok, yang putra dibuat jadi 3 kelompok. Kalau kelas kan sebenarnya cuma ada 2 kelas ya untuk yang putra. Yang putri cuma ada 1 kelas. Cuman yang full day. Cuman karena kita buat menjadi kelompok belajar, kita lebih kecilkan kembali. Jadi semuanya ada 5 kelompok belajar. Nah, ini nanti nama-nama ini akan sekolah share ke kalian melalui Walas. Jadi nanti siap-siap ketika ada layanan konsultasi belajar, kelompok belajar, nanti kalian bukan masuk ke kelas yang mungkin kelas biasanya, tapi menggunakan kelompok belajar ini. Dan ini kelompok belajar ini hanya berlaku untuk kelas 7 nih, kayak kelas 7 ini hanya untuk Senin dan Selasa. Dan kelas 8 yang ini juga kayak kelas 8 nih. Yang mungkin tadinya kan 7 kelas 8 putra full day itu ada 2 kelas doang ya. Kita buat menjadi 3 kelas. Ini nama-namanya nanti kita share. Nah, ini nanti di kelompok belajar ini menjadi 3 kelas. Dan untuk yang putrinya yang biasanya ada 2 kelas juga, kita yang full day ya menjadi 3 kelas. Akan seperti ini. Jadi ini untuk kelas 8 dan ini hanya berlaku di hari Rabu Kamis. Jadi hari Rabu Kamis. Nah, untuk yang kelas 9 juga sama. Yang mungkin tadinya kelas putra itu cuma 2 kelas, kita buat menjadi 3 kelas. Yang full day. Yang putri yang tadinya 3 kelas, kita buat menjadi 4 kelas. Ini nama-namanya. Nanti kita share. Nah, ini hanya berlaku untuk hari Jumat, Sabtu. Dan bagaimana dengan hari yang lainnya? Yang ketika ini kan kelompok belajar yang pembelajarannya kesulitan pembelajaran. Bagaimana ketika belajar daring? Jadi kan di pekan kedua keempat itu ada blended ya, ada campuran, ada kegiatan yang melakukan kelompok belajar, konsultasi belajar di sekolah, ada juga menggunakan daring di rumah masing-masing. Kayak kelas 7 dia konsultasi belajarnya Senin Selasa, Rabu Kamis Jumat. Sabtunya dia daring di rumah. Kelas 8 kelas Rabu Kamisnya dia konsultasi belajar di sekolah. Untuk Senin Selasa dan Jumat Sabtu itu belajar di rumah. Kelas 9 pun sama. Kan belajar konsultasi belajar di sekolahnya, kelompok belajarnya Jumat Sabtu. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalian nanti belajarnya daring. Nah, ini dikelompokkan. Kalau daring itu kalian kembali ke kelas semula masing-masing. Tapi ketika jadwal konsultasi belajar sesuai kelompoknya. Jadi beda ya. Ketika belajar daring, yang tadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 sesuai jadwalnya, itu kelas seperti biasa semula. Tapi ketika kegiatan pas hari H, kegiatan kelompok belajar, kelas 7 Senin Selasa, kelas 8 Rabu Kamis, kelas 9 Jumat Sabtu, itu kalian menggunakan kelompok belajar. Nanti nama-namanya akan ditempel di kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah.
Nah, makanya jadwalnya nanti akan seperti ini anak-anak semua, bisa dilihat ya. Kita lihat yang konsultasi belajar. Nah, mungkin yang ini ya, yang kelas 7, misal kelas 7. Nih, sebenarnya kan kelas 7 cuman ada putra itu cuma ada 2. Tapi karena dia ada namanya kelompok belajar, otomatis nanti yang 7C-nya, yang kelompok belajar 7C-nya ini menggunakan ini saja. Lantas yang Rabu Kamis kan nggak ada nih, Rabu Kamis Jumat Sabtunya yang 7C ini disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau misalkan tadi kan 7C dia kelasnya ada di kelas 7A, kalau 7B, maka dia sesuai dengan kelasnya masing-masing ketika belajar daring. Tapi ketika layanan khusus, konsultasi belajar, kalian menggunakan ini khusus Senin Selasa ya. Rabu Kamis Jumat Sabtunya jadwalnya kembali ke kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya. Kalau ini kelompok ini sesuai dengan kelompok belajarnya. Begitupun dengan kelas 8 ya. Kelas 8. Jadi ketika ada kelompok layanan khusus ini jadwalnya berbeda. Dalam artian sesuai dengan kelompoknya, dan juga ketika pembelajaran pun hanya ketika pas layanan khusus doang. Tapi kalau ketika daringnya, kayak kelas 8 kan Senin, Selasa, Jumat, Sabtunya, kalian belajar daringnya di grup WhatsApp kelas masing-masing. Atau mungkin nanti Zoom meeting, atau mungkin Google Meet dengan kelasnya kembali. Jadi ketika layanan belajar, kalian menggunakan kelompok belajar. Paham ya? Semoga paham. Jadi kelas 9 pun sama. Dan ingat anak semua, untuk yang putra masuknya di pagi, yang putri masuknya di siang hari. Senin Selasa kelas 7, putra pagi dari jam 8 sampai jam 11, putri dari jam 1 sampai jam 4. Dan kelas 8 Rabu Kamis dari jam 8 sampai jam 11, putri sama dari jam 1 sampai jam 16. Begitupun kelas 9 Jumat Sabtu. Ini yang untuk yang full day. Untuk yang boarding nanti akan disosialisasikan langsung ke anak-anak boardingnya. Yang untuk boarding nanti jadwalnya karena tidak memungkinkan, karena Sabtu ada kegiatan, makanya berbeda dengan teman-teman full day. Dan kelasnya pun akan beda ya. Untuk boarding sudah ada areanya. Untuk yang full day nanti kalian datang ke gerbang sekolah, nanti di situ ada bagian-bagian petugasnya, nanti akan diarahkan. Dan juga nanti kamu udah bisa melihat, oh saya di kelas ini. Nanti juga akan kami share denah kelasnya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ingin ditanyakan nanti silahkan boleh japri langsung Bapak, atau mungkin tanyakan ke wali kelasnya lebih lanjutnya. Semoga pelayanan khusus ini bisa memberikan pelayanan terbaik untuk kalian dan bisa menjadi pembelajaran yang efektif ya. Karena memang mungkin tadi kesulitan belajar ketika kalian di rumah itu akan bisa tertutupi dengan adanya kegiatan layanan khusus ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini akan segera menghilang, dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga diri dan terapkan 5M itu ya. Dan tapi tetap kita serahkan semuanya kepada Allah dengan selalu banyak-banyak doa. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sosialisasi jadwal ini. Jadi jadwal kalian ada 2 ya. Ini yang khusus di pekan kedua, keempat. Nah, lantas Pak untuk pekan 1-3-nya gimana? Pasangan 1-3-nya kalian full daring. Jadi full belajar, nggak ada lagi mata pelajaran khusus. Jadi semuanya daring. Mau mata pelajaran khusus, mau mata pelajaran umum. Tetapi memang nanti kalau mungkin sudah tahu ya, untuk tahfiz, nanti untuk di pekan ke 1 ke 3 itu kalian sudah sesuai dengan halakoh masing-masing. Tapi untuk ke pekan kedua, kedua dan keempatnya untuk tahfiz sesuai jadwal ya. Oh ya, satu lagi lupa. Satu lagi ada BPI. Nah, BPI di pekan kedua keempat yang jadwal ini, yang jadwal apa namanya? Yang jadwal layanan khusus, kalian bisa berkomunikasi dengan pembina BPI masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung, secara kelompok BPI. Di mana tempatnya silahkan tentukan dengan pembinanya. Mungkin mau di area sekolah, atau mungkin di rumah pembinanya, atau mungkin di tempat-tempat yang aman. Nah itu nanti silahkan bicarakan. Tapi wajib untuk BPI di pekan kedua dan keempat pun melaksanakan secara langsung. Bisa janjian nih,
dan harinya nanti mungkin komunikasikan dengan dengan pembina BPI-nya. Supaya apa? Supaya nanti pembina BPI-nya tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Nah, itu jadi untuk yang dijadwalkan oleh sekolah, itu jadwal konsultasi itu hanya 6 mata pelajaran. Kalau BPI tidak kami jadwalkan karena harapannya itu kegiatannya biasanya disesuaikan dengan kelompoknya. Bisa jadi mungkin misal Putri nih paginya kan di hari Putri kelas 7, paginya di hari Senin, Selasa kan kosong tuh. Bisa jadi jadwal BPI dengan pembina BPI-nya. Kalau pembina BPI-nya jadwalnya juga kosong. Begitupun kelas 8 Putri, kelas 9 Putri. Bisa di pagi hari itu kan karena memang kosong. Tapi kalau yang putra bisa di siang harinya. Nah, itu nanti untuk BPI wajib juga pekan yang ini nih kedua keempat secara langsung. Bukan hanya mata pelajaran yang sudah ditentukan. Satu lagi tambahannya ada BPI yang dikonsultasikan kan ada matematika, bahasa Inggris, IPA, terus bahasa Arab, terus ada juga pelajaran tahfiz dan bahasa Indonesia. Nah, itu yang dikonsultasikan sesuai kelompok belajar ya. Ini kelompok belajar, bukan lagi namanya kelas. Karena memang sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi ini nih. Ini kelas 9, ini kelas 8, dan ini kelas 7. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga mengerti. Kalau belum paham bisa tanyakan ke wali kelas atau mungkin Japri. Ke Bapak juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.